Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rilda Murniati SHMHum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Asuransi dan Pengangkutan Niaga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Nuraini dengan NPM 2452011129 dari kelompok 11. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus-kasus soal-soal yang telah diberikan. Semoga jawaban yang diberikan oleh kelompok kami dapat membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dengan NPM 24520111093. Di sini saya akan membacakan soal kasus nomor 1. Izinkan saya menjelaskan kasus nomor 1. Fatimah adalah pemilik sebuah rumah yang terletak di Kapten Supli nomor 71 Bandar Lampung dengan takaran harga rumah saat ini senilai 600 juta rupiah. Karena suatu kepentingan, rumah tersebut digunakan pada Bank Awet untuk pinjaman dan dana senilai 300 juta rupiah. Untuk Bank Awet mengasuransikan kepada PT Asuransi Setia dengan full insurance, tetapi sebelumnya Fatimah telah mengasuransikan pula rumah tersebut senilai 500 juta dengan klausul yang sama. Pada tanggal 28 Februari 2025, Fatimah menjual rumah tersebut kepada Hanifah dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris Farida. Dengan perjanjian, segala hak dan kewajiban Fatimah berpindah kepada Hanifah. Selanjutnya, terjadi musibah rumah yang dijual tersebut mengalami kebakaran dengan total kerugian senilai 450 juta rupiah. Pertanyaannya, jelas dua jenis hubungan hukum dalam asuransi yang terjadi dalam kasus di atas adalah, izin menjawab, ada dua hubungan hukum yang terjadi. Yang pertama, asuransi kebakaran yang dibuat oleh Fatimah pada perusahaan asuransi dengan jaminan asuransi 600 juta rupiah. Yang kedua, asuransi kebakaran yang dibuat oleh Bank Awet pada perusahaan asuransi Setia dengan jumlah asuransi 600 juta rupiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Pesmalaya, NPM 2412011367. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau menjelaskan jawaban dari soal diskusi 2 latihan 3 pada kasus 1, yakni soal nomor 2, apakah yang menjadi benda asuransi dan apa kepentingan atas benda asuransi dalam kasus nomor 1, dan soal nomor 3, siapa pihak yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa di atas. Baiklah, untuk soal nomor 2 pada kasus 1, jawabannya adalah benda asuransi berupa rumah yang semula dimiliki oleh Fatimah, kemudian beralih kepada pemilik baru, yaitu Hanifah, berdasarkan jual beli. Kepentingannya adalah hak jaminan atas rumah tersebut berdasarkan perjanjian kredit. Kemudian soal nomor 3, jawabannya adalah pihak yang berhak mengajukan klaim pada asuransi. Yang pertama adalah Hanifah, pemilik baru pada pasal 263 KUHD, dan pada asuransi kedua adalah Bank Awet pada pasal 250 KUHD. Perkenalkan, nama saya Adelianti Laksono Putri, NPM 2452011122. Saya akan menjawab kasus 1 nomor 4, yaitu hitunglah ganti kerugian yang dapat diklaim oleh para tertanggung berdasarkan kasus di atas. Perhitungan klaim ganti kerugian yang diklaim oleh Hanifah, kita bisa melihat dari nilai benda asuransinya 600 juta rupiah, jumlah asuransinya 500 juta rupiah, kerugian yang timbul 450 juta rupiah. Rumusnya jumlah asuransi per nilai benda asuransi dikali kerugian yang timbul. Jadi 5/6 kali 450 juta rupiah. Hasilnya 375 juta rupiah. Ganti kerugian yang diklaim oleh Bank Awet, nilai benda asuransinya 600 juta rupiah, jumlah asuransinya 100 juta rupiah, dan kerugian yang timbul 450 juta rupiah.
Rumusnya sama, jumlah asuransi per nilai benda asuransi dikali kerugian yang timbul. Jadi 1/6 dikali 450 juta rupiah, hasilnya 75 juta rupiah. Bank Awet masih berhak atas ganti kerugian dari Hanifah atas dasar jual beli dengan jaminan kredit. Cara hitungnya, jumlah kredit dengan jaminan rumah dikurang dengan jumlah yang diterima langsung dari PT Asuransi Setia. Jadi 300 juta rupiah dikurang 75 juta rupiah, hasilnya 225 juta rupiah. Jadi Bank Awet masih berhak 225 juta rupiah dari Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Nazwa Kaila dan NPM 2412011538. Di sini saya akan membahas kasus nomor 2, yaitu soal nomor 1 dan 2. Berikut saya akan membacakan kasusnya. Sylvester adalah seorang kolektor mobil-mobil mewah. Salah satu koleksi mobil mewahnya ialah mobil Alfa Chart yang dia beli dengan harga 950 juta rupiah. Dalam proses pembeliannya, Sylvester itu meminta bantuan Januar untuk mengambil mobil tersebut untuk diangkut menggunakan kapal dan dikirim ke Bandar Lampung. Untuk menghindari terjadinya resiko kecelakaan dalam perjalanan, maka Januar itu mengasuransikan mobil tersebut kepada perusahaan asuransi Cempaka Life senilai 800 juta rupiah dengan klausula all risks. Pertanyaan nomor 1, jika kapal berangkat lalu kemudian terjadi peristiwa yang tertera di dalam polis, maka siapakah yang berhak mengklaim ganti kerugian? Apakah Sylvester atau Januar? Dan apa alasannya? Pertanyaan nomor 2, apakah penanggung dapat memenuhi klaim pihak yang tertanggung? Mari kita bahas jawaban nomor 1 dan nomor 2. Jawaban nomor 1, yang berhak mengklaim ganti kerugian adalah Januar karena ia termasuk di dalam kontrak parti. Sedangkan Sylvester itu tidak berhak mengklaim ganti kerugian karena ia tidak termasuk di dalam kontrak parti. Hal ini tercantum di dalam pasal 294 dan pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jawaban nomor 2, penanggung tidak berkewajiban untuk memenuhi klaim ganti kerugian kepada tertanggung atau Januar, karena Januar itu tidak mempunyai kepentingan di dalam asuransi. Sedangkan Sylvester itu tidak berhak atas ganti kerugian karena nama Sylvester itu tidak tercantum di dalam kontrak parti. Hal ini tercantum di dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NPM 2452011129. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada kasus 2 soal nomor 3, yaitu hitunglah premi restourno yang diterima oleh penanggung apabila jumlah premi yang dibayar itu atas dasar 2%. Perhitungan premi restourno yang diterima kembali oleh Januar adalah seperti yang telah diketahui, jumlah asuransinya adalah 800 juta rupiah. Untuk perhitungan jumlah premi yang dibayar, rumusnya adalah 2% sesuai dengan soal dikali dengan jumlah asuransi yaitu 800 juta rupiah, sehingga dihasilkan 16 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan jumlah ganti kerugian untuk penanggung, rumusnya adalah 1/2% sesuai dengan undang-undang dikali dengan jumlah asuransi yaitu 800 juta rupiah, sehingga dihasilkan 4 juta rupiah. Premi restourno yang diterima oleh Januar, rumusnya adalah jumlah premi restourno dikurang dengan jumlah ganti kerugian yaitu 16 juta rupiah dikurang dengan 4 juta rupiah, sehingga perhitungan premi restourno yang diterima kembali oleh Januar adalah 12 juta rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.